Latar belakang, kedatangan Nietzsche dan sekutu ke Indonesia bermula saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu 15 Agustus 1945. Kejadian ini menjadi arti bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai Jepang. Terkhususnya wilayah yang sebelumnya adalah jajahan negara-negara yang masuk kelompok sekutu, termasuk Belanda yang pernah menguasai Indonesia. Tujuan sekutu yang pertama, melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Setelah Jepang kalah perang, sekutu bertugas untuk melucuti senjata para tentara Jepang dan memulangkan mereka dari Indonesia. 2. Membebaskan tawanan perang Eropa. Sekutu juga bertujuan untuk membebaskan para warga Eropa dan tentara sekutu lainnya yang dilawan oleh Jepang selama masa pendudukan. 3. Memulihkan tatanan pemerintahan. Sekutu ingin memulihkan stabilitas dan pemerintahan sipil di Indonesia. Meskipun ini merupakan bagian dari rencana Belanda untuk kembali menguasai wilayah tersebut. Tujuan kedatangan Nietzsche. Yang pertama, mendirikan kembali pemerintahan kolonial. Nietzsche adalah badan sipil yang bertugas mempersiapkan kembalinya pemerintahan kolonial Belanda. 2. Mempersiapkan penguasaan Belanda. Nietzsche berusaha mengumpulkan dan mempersenjatai kembali mantan tentara KNIL atau tentara Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. 3. Memprovokasi dan meneror. Nietzsche melakukan tindakan provokasi dan teror terhadap pemimpin serta masyarakat Indonesia untuk menciptakan ketidakstabilan dengan tujuan agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Pada dasarnya, kedatangan sekutu disalahartikan oleh rakyat Indonesia yang awalnya menyambut mereka, namun setelah mengetahui bahwa sekutu diboncengi Nietzsche, sikap rakyat Indonesia pun berubah menjadi perlawanan terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Timbulnya semangat anti-kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme muncul di kalangan rakyat Indonesia karena penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berkepanjangan, seperti penindasan dan eksploitasi ekonomi oleh VOC dan Belanda. Faktor pendorong juga berperan, yaitu yang pertama ada faktor pendorong internal, yang satu penderitaan rakyat. Kesengsaraan ekonomi dan penindasan sosial akibat kebijakan kolonial Belanda yang memonopoli kekayaan dan memperbudak rakyat menjadi pemicu utama perlawanan. Yang kedua, munculnya kaum intelektual. Kelas terpelajar muncul dari kaum pribumi yang memperjuangkan nasib bangsanya dengan pemikiran dan ideologi yang baru, berbeda dengan para pemimpin perlawanan di masa sebelumnya. 3. Kenangan kejayaan masa lalu. Rasa bangga dan kenangan akan kejayaan masa lalu, seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, membangkitkan semangat untuk kembali berdaulat dan bebas dari penjajah. Yang kedua, ada faktor pendorong eksternal. 1. Paham-paham baru. Paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme yang berkembang di Eropa dan Amerika turut mempengaruhi perkembangan kesadaran nasional di Indonesia. Kedua, gerakan kebangkitan nasional di Asia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia 1904 sampai 1905 membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa, sehingga menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan penjajahan Barat. Yang ketiga, peran organisasi pergerakan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan di kalangan masyarakat luas, mendorong keinginan untuk merdeka. Pertempuran Surabaya 10 November tahun 1945. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisasi oleh mantan pasukan anggota pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu. Tujuan: bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan kekaisaran
Britania dengan sukarelawan. Persemakmuran Britania yakni Angkatan Darat Inde Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh Tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November ke 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia makin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1945, pasukan Republik Indonesia menghadang pasukan sekutu dengan senjata. Pada 21 Oktober tahun 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang menuntut agar Bandung Utara dikosongkan dan seluruh senjata rakyat diserahkan. Perundingan antara sekutu dan pemerintah Indonesia berlangsung pada 27 November tahun 1945. Namun, pada 22 Maret tahun 1946, sekutu mengingkari perjanjian dengan mengeluarkan ultimatum kedua yang menuntut pengosongan kota Bandung yang memicu kemarahan warga dan serangan hebat terhadap pos-pos sekutu. Pada 23 Maret tahun 1946, warga Bandung meninggalkan kota dengan tekad membakar habis Bandung, peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Palangan Ambarawa. Perang Ambarawa terjadi karena pasukan sekutu yang seharusnya bertugas melucuti dan memulangkan bekas tentara Jepang ke negara asalnya justru menyimpang dari tugas tersebut. Mereka malah membantu pasukan Belanda Anice untuk menjajah kembali Indonesia. Di bawah pimpinan Sarbini, terjadilah perlawanan yang dikenal sebagai Perang Ambarawa. Peristiwa Merah Putih di Minahasa Manado dan Biak di Minahasa dan Manado. Bendera merah putih melambangkan semangat perjuangan dan persatuan rakyat dalam menghadapi penjajahan. Bendera ini menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional yang terus dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sementara itu, di Biak, bendera merah putih juga memiliki makna yang mendalam sebagai lambang kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pengibaran bendera ini di Biak menandai tekad rakyat setempat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi ketika para tawanan bekas tentara Jepang menolak perintah untuk bekerja di pabrik gula Cipiring dan menolak dipindahkan ke Semarang. Konflik ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 15 hingga 20 Oktober tahun 1945. Yang menarik, pertempuran ini tidak memiliki pemimpin yang jelas, karena rakyat secara spontan mengambil inisiatif untuk melawan. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1945, Teku Muhammad Hasan yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Jakarta. Pada September, para pemuda di Medan membentuk organisasi Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmed Taher. Mereka segera melucuti sisa pasukan Jepang sebagai persiapan untuk perjuangan bersenjata. Kemudian, pada 9 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu berusaha menguasai Medan yang memicu pertempuran sengit antara pejuang lokal dan pasukan sekutu di seluruh kota. Pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang tahun 1942. Pertempuran ini terjadi karena pasukan sekutu menyimpang dari tugas utama mereka, yaitu menjaga keamanan Palembang. Ketegangan memuncak saat pasukan sekutu secara ilegal menggeledah rumah-rumah warga untuk mencari senjata. Hal ini memicu terjadinya pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, rakyat bertindak secara mandiri tanpa adanya pemimpin yang jelas.
Dampak timbulnya semangat anti-kolonialisme yang pertama meningkatnya semangat persatuan. Semangat anti-kolonialisme mendorong persatuan rakyat di Indonesia dalam melawan penjajah. Yang kedua, perubahan sosial dan politik. Terjadi perubahan lapisan sosial di masyarakat, termasuk munculnya golongan buruh dan meluasnya gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. 3. Puncaknya kemerdekaan. Semangat anti-kolonialisme menjadi dasar dan motivasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Belanda melancarkan agresi militer terhadap teritorial Republik Indonesia. Belanda melancarkan 2 kali agresi militer terhadap wilayah Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 atau agresi militer Belanda I dan 19 Desember 1948 atau agresi militer Belanda II. Agresi ini merupakan upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan wilayah strategis, serta melumpuhkan pemerintahan Indonesia. Agresi militer Belanda I 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Tujuan: untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam yang strategis di Jawa dan Sumatera, seperti daerah perkebunan dan tambang. Latar belakang: pelanggaran Belanda terhadap Perjanjian Linggarjati, di mana Belanda menafsirkan sendiri perjanjian tersebut untuk membenarkan serangan militer mereka. Pelaksanaan: serangan besar-besaran yang disebut Operasi Produk ini berhasil menguasai sejumlah kota penting seperti Medan, Palembang, dan sebagian wilayah Jawa Barat. Dampak: mendapat kecaman internasional dan mengarah pada desakan Dewan Keamanan PBB agar agresi dihentikan, yang memaksa Belanda untuk melakukan perundingan dan menghentikan serangan pada 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda II 19–20 Desember 1948. Tujuan: menghancurkan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dan mengambil alih kendali secara total. Latar belakang: Belanda menganggap perjanjian Renville menguntungkan Indonesia dan ingin membatalkannya, serta merasa curiga terhadap kesepakatan yang sudah ada. Pelaksanaan: serangan yang dikenal sebagai Operasi Krai atau Operasi Gaga ini melibatkan penyerangan ke kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Dampak: penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, serta pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi untuk melanjutkan perjuangan.